Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febri Aulia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kita akan membahas materi tentang masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Latar belakang Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam, Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarno Putri melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Di awal pemerintahannya, ia membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP berdasarkan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tanggal 23 November tahun 2000. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik, dan perawatan kapal, dan pengembangan budidaya laut melalui pemanfaatan bioteknologi. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan NKRI yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini juga mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum, yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilannya. Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ABRI, yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Pemisahan TNI dan Polri merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN pada masa Orde Baru. Kasus KKN kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun, dengan alasan kesehatan, proses hukum kepada Soeharto belum dilanjutkan. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. Pencapaian lain Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Pada masa pemerintahannya, ia berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama. Namun, di sisi lain ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya, terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Selain masalah komunisme, Abdurrahman Wahid mengungkapkan gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Gagasan tersebut mendapat tantangan keras karena Israel adalah negara yang menjajah dan banyak melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari organisasi massa dan politik Islam.
hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan beberapa menteri dalam kabinet pemerintah terbilang tidak harmonis. Penyebabnya berawal dari seringnya Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid semakin menipis karena adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan atau Yana Terra Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan. Pada 1 Februari tahun 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil yang dikeluarkan DPR untuk mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar haluan negara, yaitu melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar TAP MPR nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Presiden tidak menerima isi memorandum itu karena tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat DPR yang diselenggarakan pada 30 April tahun 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan Presiden terhadap memorandum pertama. 2 hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan hasil penyelidikan yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti yang disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman pada tanggal 28 Mei tahun 2001. Menyadari posisinya yang terancam, Presiden mengeluarkan maklumat Presiden pada tanggal 21 Juli tahun 2001 yang disebut Dekret Presiden. Dekret tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun. Namun, isi dekret tersebut tidak dijalankan karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Sikap TNI dan Polri memuluskan jalan bagi MPR untuk menggelar sidang istimewa yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rancangan ketetapan MPR nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan rancangan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Demikian penjelasan materi tentang masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di kata maupun di ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.